Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Allahumma shalli ala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika ghafilun thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون وفاز
wujud syukur kita kepada Allah. Sampai hari ini Allah memberikan kepada kita nikmat umur, dan tidak ada orang yang lebih afdal, lebih baik dibandingkan mereka yang diberikan umur lalu umurnya digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah ditanya, "Ya Rasul, ayyun nas khair?" Ya Rasul, siapa orang yang paling baik itu? Maka Rasulullah menjawab, "Man qala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang diberikan usia yang panjang, kemudian usianya digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hasuna amaluhu, semakin berumur, semakin berkualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba Allah yang cerdas, mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang cerdas, mereka yang senantiasa menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Al-kayyusu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang senantiasa memuhasabah dirinya dan juga bisa menjaga nafsunya, kemudian beramal untuk kehidupan setelah mati. Tidak lama kita hidup di dunia, ada saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang meninggal, kalau ada orang yang wafat, kita pun akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini bukan hanya kalimat doa, tetapi kalimat ini adalah kalimat untuk menyadarkan diri kita bahwa kita milik Allah dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini yang sebentar dan sementara ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sumber hukum Islam tidak hanya Al-Qur'an. Di samping Al-Quran, para ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah hadis Rasulullah SAW. Wal hadithu ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Dan hadis adalah semua yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat Rasul tidak hanya memberikan perhatian kepada Al-Quran Al-Karim, tetapi juga mereka memberikan perhatian yang penuh kepada hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ada di antara sahabat Rasul tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi mereka juga menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Sahabat Rasul yang paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Hurairah. Lalu kemudian orang-orang setelahnya termotivasi untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, "Hafidhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alf hadis." Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 juta hadis. Sementara ada sahabat Rasul yang lainnya, di samping menghafal, mereka pun menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Kalau Sayyidina Abu Hurairah menghafal hadis, maka Sayyidina Abdullah bin Amr bin As beliau menulis hadis, dan berikutnya juga diikuti oleh orang-orang setelahnya. Maka ada Imam Al-Bukhari menulis hadis, dan kita kenal kitab hadisnya Sahihul Bukhari. Ribuan hadis terkumpul di dalam hadis Sahih Bukhari. Dan ada banyak kitab-kitab yang lainnya yang mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka tidak ada kalam yang lebih afdal setelah kalam Allah melebihi kalam Rasulullah SAW. Kalau hidup kita ingin barokah, maka tidak berhenti di Al-Quranul Karim yang kita baca dan kita hafalkan, tapi juga seyogyanya, sebaiknya kita juga menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Imam Abu Daud menyatakan ada banyak hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Tetapi Imam Abu Daud katakan, aku bisa mengintisarikan dari jutaan hadis menjadi ratusan ribu hadis. Dari ratusan ribu hadis bisa menjadi puluhan hadis. Dan dari puluhan hadis, ternyata hadis itu terhimpun dari 4 hadis yang paling penting. Kalaupun ada di antara kita ingin menghafal hadis, maka hafalkanlah 4 hadis ini. Yang pertama, Imam Abu Daud mengatakan hadis yang pertama adalah hadis
innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis niat. Setiap amalan bergantung kepada niatannya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini menjadi penting. Bahkan setiap ulama, setiap memulai kitabnya maka akan diawali dengan hadis niat ini. Amalan kita banyak, amalan kita maksimal, tapi kalau tidak diiringi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita sia-sia. Ada 3 orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan surga. Yang satu mujahid, ya Allah, darahku sudah tertumpah ya Allah di medan perang. Kenapa Engkau tidak masukkan aku ke surga? Sebagiannya lagi datang, ya Allah, dulu aku rajin baca Al-Quran, siang malam aku membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran, aku ahlul Quran ya Allah. Kenapa Engkau tidak masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah? Lalu datang seorang lagi, ya Allah, aku orang dermawan ya Allah, aku bersedekah siang malam ya Allah, tapi kenapa tidak Engkau jadikan aku ahli surga? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau yang rajin bersedekah di dunia, engkau bersedekah karena ingin dianggap dermawan. Engkau yang mujahid di dunia, engkau wafat karena ingin dianggap sebagai pahlawan. Wahai engkau yang ahli Quran di dunia, engkau melantunkan Al-Quran tidak untukku. Waliyahulillah. Maka penting bagi kita sebelum beramal untuk memperhatikan niat kita. Oleh karena itu, dari semua hadis yang terhimpun dari Rasulullah SAW, yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis yang kedua yang penting kita perhatikan adalah man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang beramal tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW maka tertolak. Sehebat apapun keikhlasan kita, kalau ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka tertolak. Salat kita tertolak kalau tidak mencontoh Rasulullah SAW. Ibadah haji kita tertolak kalau tidak mencontoh Rasulullah SAW. Maka apapun amalan kita pastikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Alhamdulillah niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, alhamdulillah amalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, hadis yang penting kita perhatikan juga, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Pastikan hadis ini kita tidak hanya hafal tapi juga kita pahami dan kita amalkan. Seikhlas-ikhlasnya amalan kita, seberkualitas ibadah kita, tapi kalau ternyata darah kita bercampur dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak diterima kalau dari hasil korupsi. Salat kita tidak diterima kalau ternyata pakaian kita bercampur dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang melakukan perjalanan panjang untuk ibadah. Lalu dia sampai di hadapan Ka'bah, mengangkat tangannya di hadapan Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah kabulkan doaku, ya Allah kabulkan doaku. Tapi mat'amuhu haram, yang dia makan haram, wa mashrabuhu haram, yang dia minum juga haram, malbasuhu haram, yang dia kenakan juga haram, wa ghudhiya bil haram, seluruh isi tubuhnya diasupi dengan makanan-makanan yang haram. Fa anna yustajab lah, bagaimana mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah ikhlas karena Allah niatannya. Alhamdulillah amalannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Alhamdulillah juga bahwa diambil rezekinya dengan cara yang halal thayyiban mubarakan fi. 3 terpenuhi, tapi 1 harus juga kita perhatikan, bahwa kita tidak boleh mengganggu orang lain, menzalimi orang lain. Maka hadis yang keempat adalah la dharara wa la dirar. Tidak boleh orang muslim melakukan sesuatu yang berbahaya untuk dirinya dan membahayakan orang lain. Kalau ternyata ikhlas ibadahnya, berkualitas ibadahnya, halal yang dia makan, tapi dia mengganggu tetangganya, mengganggu saudaranya, menzalimi orang lain, waliyadzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Pahalanya banyak, lalu kemudian dia bawa ke akhirat,
ternyata orang yang dizolimi di dunia minta pertanggungjawaban. Bagaimana cara membayarnya? Dinar tidak lagi berlaku, rupiah tidak lagi berlaku, maka cara membayarnya adalah dengan pahala yang kita kumpulkan di dunia. Ternyata terlalu banyak orang yang kita zalimi, sementara pahala kita sudah habis, maka dosa-dosa mereka ditransfer kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari 4 hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون وخاب المجرمون الغافلون الظالمون الكافرون. معاشر المسلمين rahimakumullah, marilah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesuksesan yang sesungguhnya di hari akhir nanti, dan itu akan terlihat dari ujung kehidupan kita, apakah kita husnul khatimah atau kita su'ul khatimah. Maka semua itu bergantung dengan apa yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, selama hidup kita istiqomah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarat al-maut wan najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan untuk senantiasa istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami dan keluarga kami ahli surga-Mu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kumpulkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan haramkan mata ini dari memandang indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami ya Allah untuk melihat wajah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la